warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala SMA Negeri 2 Rengat, Ibu Yanti Morani, SPD MSI. Yang kami hormati dan selamat datang pengajar praktik Bapak Raja Pandu Winata, pengajar praktik CGP Angkatan 11. Kemudian yang saya hormati rekan-rekan yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmatnya kita bisa berkumpul pada pagi hari ini untuk mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan sekolah sebagai salah satu tugas dari rekan kita CGP Angkatan 11, yaitu Bu Lia Indra. Kemudian salawat beriring salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Untuk acara kita pada pagi hari ini, agar diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada baiknya kita bacakan doa terlebih dahulu yang akan dipandu oleh Pak Chandri. Kepada Pak Chandri, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najatin nar wal fawaid dan hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamalta 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Ya Allah, ya Rabb, di pagi Jumat yang penuh berkah ini kami melaksanakan pendampingan individu dua mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Ya Allah, jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang mendatangkan barokah bagimu ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah kami orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Ya Allah, hanya kepadamu kami meminta. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Chandri yang telah memandu untuk pembacaan doa.
Acara berikutnya yaitu kata sambutan dari Kepala SMA Negeri 2 Rengat yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Yanti Murani SPD MSI. Kepada Ibu, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Ibu Moderator, Ibu Yesi sebagai Wakil Sarana dan Prasarana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi kita telah bersama-sama membaca doa pada pembukaan untuk pendampingan individu guru penggerak angkatan ke-11 yang dipandu oleh Pak Chandri. Terima kasih kepada Pak Chandri karena alhamdulillah kita di SMA Negeri 2 ini memiliki Pak Chandri sebagai ustadz kita di sekolah kita. Kemudian selawat dan salam kita kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak PP daripada CGP Angkatan 11 yaitu Pak Pandu Winata MSI atau apa Pak? Iya, SPD sama kita Pak. Kemudian yang terhormat Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 2 dan yang terhormat Bapak Ibu Majelis Guru yang alhamdulillah hadir di sini untuk mensupport, kemudian juga untuk membantu teman kita yaitu Bu Lia pada pendampingannya. Mudah-mudahan Bu Lia untuk pendidikan CGP Angkatan 11 ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lulus dengan nilai yang terbaik. Amin. Bapak Pandu, sebelum saya bagi arahan sedikit, saya izinkan saya melapor atau memberitahukan kepada Bapak bahwa sekolah kita ini dari angkatan 9 kemarin Pak. Angkatan 9 kita mulai untuk guru penggerak, lulus 2 orang dan alhamdulillah sudah mendapatkan sertifikat. Kemudian sekarang sedang berlangsung yang angkatan 10 yaitu Ibu Enza yang di depan kita dan Ibu Yesi sebagai moderator tadi itu adalah angkatan 10 lagi berproses ya Bu ya. Kemudian dilanjut juga sekarang sudah angkatan yang 11 sama Bu Lia sendiri dan insya Allah nanti menyusul Ibu Dewi dengan Ibu Epi Renggana. Ini ya sudah Pak Chandri juga ya. Dan alhamdulillah Bapak yang baca doa kita Pak. Alhamdulillah. Tinggal Pak Yunus lagi ya Pak. Alhamdulillah. Jadi pengabdian untuk negara sudah ya Pak ya, sudah selesai dan alhamdulillah begitu banyak edukasi yang Bapak berikan kepada sekolah ini. Kemudian Pak Pandu, pada angkatan yang 11 ini itu judul pendampingannya mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Alhamdulillah menengok judul ini apa rasanya sudah senang karena di sini ada prakarsa perubahan sekolah. Kalau visi dan misi kemarin sudah nih sama Ibu Enza sama Bu Yesi kemarin ini yang membahasnya. Nah itu Pak, didapatkan kemarin itu visi kita juga sudah sama nih Pak dengan yang punya waktu kita baru akreditasi Pak. Jadi visi sekolah kita ini yaitu mewujudkan peserta didik yang cerdas berlandaskan INTA, iptek serta kompetitif dan berbudaya. Ini yang visi sekolah kita. Jadi alhamdulillah kalau untuk visi dan misi insya Allah Pak
ini sudah berpihak kepada siswa untuk sekolah kita, dengan dibuktikannya sudah adanya kita kurikulum Merdeka ini kelas 10 sampai kelas 12 ini kita kurmet semuanya Pak. Jadi sekolah kita memang kurikulum Merdeka untuk kurikulumnya. Kemudian juga yang saya jadi semangat ini ada prakarsa perubahan. Semoga nanti di CGP Bu Lia ini memang ada nanti setidaknya program yang dibuat untuk perubahan, kan sebagai pemarkasa, sebagai prakarsanya jadinya. Juga itu Bu Lia, kita juga bisa masukkan yang selfie mengajar kita, itu juga bisa masukkan karena itu program baru kita. Juga kami laporkan ke Bapak, untuk sekolah kita juga udah ada ciri khasnya Pak, yaitu kita melaksanakan Semandaker, di mana dalam 1 tahun kita melaksanakan Semandaker, yaitu berbagi dengan siswa yang tidak mampu dan lingkungan-lingkungan yang tidak mampu dari siswa. Nanti dikoordinir sama OSIS ini. Kemudian juga ciri kita Pak, yang kedua kita juga sudah melaksanakan gertas, gerakan tahfiz Quran. Ini dimulai dari yang Iqra, kemudian tilawah dan tahfiz. Dan alhamdulillah kegiatan ini 1 jam pelajaran itu hari Senin dan hari Rabu ya Bapak Ibu. Dan alhamdulillah juga ada literasinya, literasi juga ada di sekolah ini Pak. Alhamdulillah ini dia Pak. Dan dari itu kemarin tahun 2023 ya Pak kita akreditasi. Iya. Jadi 2023 kita akreditasi A dengan nilainya agak naik ya Pak. Dari kurus jadi gemuk A ya. Jadi dari 94 ke 96. Alhamdulillah Pak. Jadi kalau yang untuk sekarang ini Bu Lia, alhamdulillah mudah-mudahan nanti jadi pemarkasah untuk sekolah kita yang perubahan untuk berikutnya. Dan saya menginginkan untuk ibu-ibu yang lainnya untuk mengikuti daripada jejak teman-teman kita, yaitu Ibu Lia, Bu Enza, Bu Yesi, Bu Nur, dan Ibu Tina. Saya sebagai kepala sekolah sangat mensupport Bapak Ibu kalau Bapak Ibu mau untuk mengikuti daripada tes CGP ini. Karena Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dapat sertifikat guru penggerak, ini Bapak Ibu sudah jadi kasta tertinggi sekarang ya Pak ya. Kayaknya kasta tertinggi nampak saya. Jadi memang kalah kami, sedangkan saya yang dari cakep saja kalah sama yang CGP. Nah ini saking kan salut saya sama CGP sekarang. Memang sangat bagus Pak program pemerintah tentang CGP ini, karena CGP inilah nanti untuk teman-teman yang berikutnya. Memang sekarang ini generasi Z, jadi memang harus kayaknya Bapak untuk kita masukkan seperti sistem lama seperti kita ya Pak Yunus, agak susah juga ya Pak ya untuk yang sekarang ini, karena sekarang ini guru memang harus melek dengan IT-nya. Nah dengan apa nampaknya Pak, alhamdulillah juga Pak sekolah ini PMM-nya untuk Januari dan Juli SKP sudah diterima masing-masing, dan untuk yang di bulan Juli sudah semuanya mengupload. Udah ya Bapak, yang untuk perencanaan sudah kemarin sudah pertama RHK sudah, tinggal lagi pelaksanaannya lagi Pak. Ini untuk yang jadi selamat ya Bu Lia. Saya pun bersyukur karena Bu Lia ini juga sebagai bendahara Pak di sekolah ini, kemudian juga sebagai staf daripada Sapras, kemudian juga guru matematika mengajar 20 berapa?
20, udah kurang, alhamdulillah. Kemarin nih mau dijadikan wali kelas sudah menangis. Itu waktu saya di Ermolek juga mengasih tahu ke Bapak bahwa Bu Lia ini memang banyak beban tugasnya, Pak. Alhamdulillah sekarang sudah teman-teman sudah membantu dan alhamdulillah mukanya pun sudah cerah nampak saya, Pak. Kalau kemarin kan nampaknya suntuk, Pak. Alhamdulillah sekarang sudah cerah dan insya Allah mudah-mudahan bisa nanti lulus dengan predikat yang terbaik ini. Mungkin tidak banyak saya sampaikan karena saya maaf Bapak Ibu, saya tidak bisa juga. Ini Ibu ini asal ada acara terus bagaimana ya Bapak Ibu ya? Karena asal ini pasti ada yang kegiatan di luar. Kemarin RHK, saya NKKS. Sekarang ini undangan di kantor camat untuk FTQ dan pramuka. Jadi memang saat bertepatan terus kayak orang sibuk betul, Pak. Kadang mau didatangkan saya di Pekanbaru pas lagi ada pemula. Jadi pas saya lagi tak ada jadwal, Pak, tak ada pula kegiatan, Pak. Nah, itu yang saya heran juga karena saya juga aktif di organisasi pengurus PGRI Kabupaten, Pak. Jadi itu Bapak Ibu saya mau maaf ya Bu Lia juga. Kayaknya kemarin Bu Enza, Bu Yesi gitu juga ya. Ada juga kegiatan saya waktu Pak Pak apa namanya? Pak Rahmadi. Jadi sepertinya kayak orang paling penting gitu. Jadi saya mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Mungkin karena itu tadi saling bentur jadwalnya itu. Jadi saya mohon maaf juga sama Bapak tidak bisa sampai selesai saya mengikuti ini, tapi saya titip guru saya ke Bapak. Mudah-mudahan Bapak bimbing guru saya sampai tuntas ya Pak. Terima kasih Pak. Dan lebih kurang saya mohon maaf kepada Bapak Ibu. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah Ibu Yanti Morani yang telah memberikan arahan. Selanjutnya yaitu acara mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan sekolah yang akan dipandu oleh Bapak pengajar praktik Bapak Raja Pandu. Kepada Bapak waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMA 2 Rengat, yang saya hormati Bapak dan Ibu Majelis Guru SMA 2 Rengat, dan Bapak dan Ibu CGP atau GP dari SMA 2 Rengat. Alhamdulillah ada banyak Bapak Ibu ya di sini. Luar biasa, sudah istilahnya sudah bisa mengimbaskan kepada rekan-rekan yang lain berikut CGP dan Bapak Ibu yang parkir mohon bersabar, angka 11 Insya Allah mungkin di awal tahun akan diadakan. Dan Bapak Ibu yang belum ikut di bulan Agustus ini akan dibuka untuk angkatan 12, Insya Allah dibuka angkatan 12. Mudah-mudahan terrealisasi dari BGP. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita dapat bersama-sama dalam rangka pendampingan individu berdua mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan oleh Ibu Lia. Salawat dan salam tidak apa-apa kita jadikan junjungan Allah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat nantinya di yaumil mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu wali guru yang saya hormati, terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan kepada kami dalam program pendampingan individu kedua. Mohon maaf sekali apabila mengganggu proses belajar mengajarnya Bapak Ibu. Kami semua mohon maaf sekali karena kebetulan ketika saya memberikan jadwal, alhamdulillah Ibu Lia tidak keberatan. Karena ketika saya menyaksikan jadwal, saya tanya dulu
apakah ada kegiatan yang mendesak di sana yang bisa mengganggu proses diskusinya? Rupanya tidak. Maka kita lanjut dulu pada hari Jumat, walaupun waktunya sempit nih ya, karena hari Jumat ya. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar kegiatan kita pada hari ini. Baik, inti pada kegiatan kita hari ini adalah kita akan menyelaraskan nih Bapak Ibu visi sekolah yang sudah ada. Mungkin di tahap 10 sudah dikomunikasikan dengan Pak Rahmadi ya Bapak Ibu ya. Tapi izin untuk tahap 11 kita komunikasikan lagi apakah diselaras dengan visi guru penggerak yang ada atau sudah ada keberpihakannya kepada siswa gitu. Nanti akan dipaparkan oleh Bu Lia. Nanti saya ingin ada sesi diskusinya Bapak Ibu ya, dengan Bu Lia dan Bapak Ibu sekalian. Ada sesi tanya jawab mengenai apa sih visi sekolah itu sudah sejauh mana nih impactnya kepada siswa, kepada guru, dan apa prakarsa perubahan yang Ibu Lia terapkan nantinya di sekolah yang memberikan dampak yang positif bagi kemajuan sekolah di SMA 2 gitu. Dan jika sudah selaras visi sekolah dengan keberpihakannya kepada murid, itu mohon nanti ada catatan yang disampaikan kepada kepala sekolah dan kepada saya, dan nanti bisa sampaikan kepada balai guru penggerak itu, bahwasanya di sekolah SMA 2 ini sudah selaras nih visi sekolahnya dengan keberpihakannya kepada siswa. Karena di guru penggerak ini kan kita menganut filosofi Ki Hajar Dewantara ya Bapak Ibu ya. Mengajar itu yang berpusat kepada siswa. Nah, tidak ada lagi namanya student center ya, teacher center, student center. Jadi kita ini aktifnya siswa gitu dalam proses belajar mengajar. Baik, tidak mungkin mau perpanjang karena sudah jam 9 lewat, hampir mau setengah 10. Baik, kami persilahkan kepada Bu Lia untuk memaparkan materinya. Kepada beliau di pusat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di laboratorium kimia ini dalam rangka pendampingan individu, yaitu mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkesempatan hadir ikut berpartisipasi pada kegiatan saya, yaitu pendampingan individu. Selanjutnya, salawat teriring salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, itu Dianti Nurani, yang banyak sekali support dan bimbingannya kepada saya. Bisa berlangsungnya kegiatan ini juga berkat beliau, supportnya sangat luar biasa bagi saya. Selanjutnya, terima kasih kepada Bapak Pengajar Praktik, yaitu Bapak Pandu Winata. Selanjutnya itu yang terhormat dan terima kasih sekali kepada Bapak Ibu Guru yang sudah berkesempatan hadir untuk datang bekerja sama berpartisipasi pada pendampingan individu saya, itu mengkomunikasikan visi dan perubahan prakarsa di sekolah. Di sini saya ingin kita bersama-sama berdiskusi, berkolaborasi atau bekerja sama, menyusun rangkaian atau untuk mewujudkan visi kita ke depannya. Nah, di sini gambar ada fasilitator saya, itu Ibu Triani Lailatun Nahar. Ada pengajar praktik saya, itu Bapak Raja Pandu Winata, dan saya sendiri CGP Angkatan 11, yaitu Ibu Lia Indra Dwi Apriani. Bapak Ibu, sebelum kita mulai diskusinya, kita ice breaking dulu ya, biar tambah semangat diskusinya.
Ya, kita masih pagi, jadi kita senam pagi dulu. Ya, Bapak Ibu boleh berdiri, kita senam pagi dulu biar tambah semangat diskusi hari ini. Senam pagi, kita ikutin gerakannya ya Bapak Ibu. Boleh diikutin gerakannya. Oke Bapak Ibu, tujuan diskusi kita hari ini yaitu melakukan penelaahan terhadap visi sekolah kita secara kolaboratif, yaitu secara bersama-sama kita melihat visi sekolah kita apakah sudah selaras dengan yang kita lakukan selama ini. Oke, ini adalah visi tentang Bapak Insinyur Soekarno, yaitu Aku Melihat Indonesia. Kita lihat ya Bapak Ibu visinya. Aku Melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Liat, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Mengganting di pantai Liat itu, aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebek, dan gunung-gunung lain. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia.
tahu oleh sini. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut, menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Ya Bapak Ibu, tadi itu adalah puisi dari Bapak Insinyur Soekarno, yaitu tentang Aku Melihat Indonesia. Setelah mendengarkan dan menyaksikan puisi tersebut, apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu? Yang bisa boleh tunjuk tangan Bapak Ibu? Bu Enza? Terima kasih. Puisi tadi menyatakan bahwa Soekarno melihat Indonesia itu bukan dari satu artinya di sini merupakan satu kesatuan utuh dari Sabang sampai Merauke. Tidak lagi hanya melihat Acehnya, tidak lagi melihat Papuanya, tetapi menyatakan satu kesatuan yang utuh. Nah, di situ bagaimana di dalam puisi tersebut Soekarno ingin berusaha untuk menyatukan Indonesia itu dengan visinya, yaitu bagaimana Indonesia ini menjadi negara yang merdeka, merupakan satu kesatuan yang utuh dari Sabang sampai Merauke. Dan itu visi beliau yang beliau wujudkan, beliau sampaikan untuk diwujudkan. Jadi di sini beliau melihat itu merupakan suatu pandangan yang besar tentang Indonesia, bagaimana pandangan itu bisa diwujudkan. Cita-citanya yang besar melihat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dan itu diwujudkan dalam negeri satu kesatuan. Terima kasih. Terima kasih Bu Enza, bagus sekali pendapatnya Bu Enza. Selanjutnya Pak Chandri tadi. Setelah melihat dan menyaksikan tentang Aku Melihat Indonesia ini, bahwa Indonesia itu memiliki kekayaan alam yang luar biasa dan juga panorama yang indah, yang luar biasa. Mungkin itu saja. Terima kasih Pak Chandri, bagus sekali ya, benar sekali ya Bapak Ibu ya. Kalau Indonesia itu sangat indah, sangat bagus. Jadi Soekarno itu tidak satu aja, tapi dari Sabang sampai Merauke menggambarkan seluruh Indonesia. Nah, dalam puisi ini juga Bung Karno mengatakan, apapun yang dilihat, apa itu laut, sawah, gunung, udara, bahkan wajah anak desa, Bung Karno melihat itu adalah Indonesia. Jadi apapun itu, mereka walaupun laut, sawah, Soekarno itu melihat Indonesia. Inilah salah satu visi Bung Karno yang disampaikan dalam bentuk puisi. Puisi ini juga membangkitkan, mengobarkan semangat untuk mencintai tanah air Indonesia. Jadi dari sini kita bisa mengambil kesimpulan kalau visi itu harus yang membangkitkan, mengobarkan semangat kita. Ya, kalau Soekarno membuat visinya dalam bentuk puisi. Selanjutnya puisi juga menggambarkan, puisi tersebut juga menggambarkan visi presiden pertama kita, yaitu untuk mewujudkan kesatuan dan keragaman kekayaan yang ada di Indonesia. Visi dapat disampaikan dalam bentuk yang beraneka ragam, apapun bentuknya. Visi itu harus menyemangati, itu kata kuncinya, menggerakkan hati dan berkolaborasi. Itu dia. Jadi visi itu bisa kita jalankan atau kita wujudkan dengan cara berkolaborasi. Nah, jadi dari sini ada apa itu
yang dimaksud dengan visi sekolah. Sekarang kita masuk ke visi sekolah. Kalau tadi kan visi tentang Indonesia. Soekarno dia mempunyai visi membangun Indonesia. Sekarang kita, karena kita di warga, menjadi warga di sekolah, apa visi kita? Apa yang dimaksud dengan visi sekolah? Bapak Ibu ada yang tahu? Visi sekolah. Visi. Pak Hendrik? Seperti yang kayak Soekarno tadi, visi, harapannya. Berarti kalau apa yang dimaksud dengan visi sekolah berarti bukan pengertian, tapi pengertian dari visinya. Yaitu visi itu, ya Ibu. Terima kasih waktu yang diberikan. Jadi dari gambaran puisi Insinyur Soekarno tadi bahwa visi sekolah itu adalah gambaran atau sesuatu bayangan yang harus diwujudkan oleh sekolah. Terima kasih. Terima kasih Bu, bagus sekali ya. Visi itu gambaran kita di masa depan. Visi kita apa yang ingin kita wujudkan, itulah visi. Ini dia. Visi berasal dari vision atau penglihatan. Visi adalah representasi visual kita akan masa depan atau sebuah pandangan tentang tujuan. Ya, visi itu apa yang ingin kita wujudkan, itu dia visi. Nah, saya kasih gambaran. Ingatkah Bapak Ibu pada masa kecil kita sering ditanya apa cita-citanya? Ya, seperti misalnya mau jadi apa besok, kayak gitu. Kita ditanya, kita pasti menjawab dengan semangat, ingin jadi dokter, ingin jadi polisi, ingin jadi guru, kayak gitu kan Bapak Ibu. Jadi kita jawab dengan semangat. Padahal visi yang kita bicarakan itu atau cita-cita kita itu belum tentu dapat kita capai. Nah, tapi kita dengan semangat kita bilang kita ingin jadi dokter, kita ingin jadi guru. Nah, seperti itulah visi. Berarti visi itu harapan kita, cita-cita kita untuk kedepannya. Mengapa diperlukan visi? Visi dapat diibaratkan sebagai bintang penunjuk arah yang memandu penjelajah untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, jadi dengan visi ini kita tahu nih arah apa yang ingin kita tuju. Kita maunya ke sini, kita menggunakan arah, ya kan? Kalau sekarang kita gunakan Google Maps kayak gitu. Jadi kayak gitu juga visi. Kita mau ke suatu tujuan, kita gunakan visi. Visi memang belum terjadi saat ini, namun begitu kuat kita inginkan untuk terwujudnya. Itu dia, itulah disebut dengan visi. Jadi visi sekolah kita itu membahas tentang sekolah. Maka kita bicarakan cita-cita kita, mimpi kita, harapan kita, ya kan? Mau kita bawa kemana murid-murid kita, karakter yang kayak mana kita bentuk murid-murid kita, itulah visi sekolahnya. Kita yang membentuk murid-murid kita, karakternya bagaimana itu tergantung kita. Cara mewujudkannya yaitu kita bersama-sama berkolaborasi, itu kata kuncinya tadi, berkolaborasi untuk bisa mewujudkan visi sekolah kita. Makanya di sini Bapak Ibu ada tayangan tentang perlunya kerjasama dan kolaborasi. Dari video ini Bapak Ibu bisa perhatikan penting sekali kerjasama itu. Ini ada sekelompok pinguin. Dengan bersama kita dengan tim kita hadapi tantangan gitu. Kemudian ada sekumpulan semut saling bekerja sama mereka. Mereka berkolaborasi, bekerja sama untuk melawan musuhnya. Bersama tim kita menjadi kuat, itu dia kata kuncinya. Ini ada kepiting, berkelompok mereka, datanglah musuh. Kemudian mereka bekerja sama untuk melawan musuhnya. Bersama tim kita jadi pemenang, itu dia. Mereka jadi menang. Bangun tim yang kuat, solid dan kompak, siap terpimpin, siap memimpin. Itulah di super excellent. Ya,
Jadi sini Bapak Ibu, yang pertama kita memimpikan murid yang kayak mana? Bapak Ibu tulis, kemudian boleh ditempel di nomor 1 kayak gitu. Diabadikan ya Bu. Ya Bapak Ibu, tulis sesuai kalimat rumpangnya. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa, ditulis. Ini yang seperti ini, misalnya murid yang religius atau yang punya akhlakul mulia, kayak gitu. Pokoknya yang baik-baik kita tulis misalnya. Yang kedua juga, kita percaya bahwa murid itu adalah apa. Ya, jadi kalimat rumpang selanjutnya, di sekolah kita mengutamakan apa. Tulis sampai ke 6-nya, boleh ditempel sesuai dengan nomornya di papan tulis. Oke. Situ yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik kita warga di sekolah ini yakin untuk titik-titik dan selanjutnya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Pokoknya kalimat rumpang ini kita menyusun visi sekolah, cita-cita untuk murid kita. Kita menginginkan murid yang seperti apa. Jadi kita bersama-sama menyusunnya, berkolaborasi, bekerja sama untuk mewujudkan apa yang kita inginkan. Yang udah boleh tempel Bapak Ibu yang nomor 1-nya, langsung aja ke karton yang pertama. Itu kita memimpikan murid-murid yang seperti apa. Satu aja katanya, satu enak untuk satu nomor. Satu nomor untuk satu sticky note. Terima kasih Pak Hendri. Kita menyelesaikan 6 kalimat rumpang. Ya, sama seperti yang kemarin kita lakukan juga. Ini juga kita buat. Ya, kita bersama-sama berkolaborasi menyusun kalimat rumpangnya. Ya, terima kasih Bu Enza. Ada 6 kalimat rumpang. Ini cita-cita untuk murid kita yang kita inginkan. Oke, di sini yang pertama memimpikan murid-murid yang seperti apa. Nih, udah ada yang beberapa. Ya Pak Cantik. Nih, Pak. Saya bawa murid. Oke, Bapak langsung 3. Oke. Terima kasih Pak Chandri. Masuk Bu, ngisi kalimat rumpang. Oke Bu Enza, ada yang keempat. Oh, kita mengutamakan yang apa? Ini ada kalimat rumpang yang pertama, kedua, dan yang ketiga sudah bersih.
Yang keempat juga sudah mulai berisi. Nah, inilah kalimat rumpang yang kita cita-citakan untuk murid kita. Oke. Terima kasih Bu. Oke. Nanti kita bahas langsung seluruhnya ya Bapak Ibu ya. Mengingat waktu juga, jadi sengaja di sekalian ke-6-6-nya. Mengingat hari Jumat. Makasih Pak Hendri. Udah, berarti udah hampir sampai 6. Sudah mulai terisi yang kalimat rumpang ke-6-nya. Ya Bapak Ibu, yang udah boleh ditempel ke papan dan menyusun visi apa yang kita cita-citakan untuk murid kita. Ini dia dengan kalimat rumpangnya. Ini sudah ada nih, nomor 1 sudah ada. Kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Murid yang berakhlak mulia, baik luhur, kata dan perilakunya. Ya kan, ada murid yang berakhlak mulia, cerdas dan tangguh. Ada memiliki akhlakul karimah, yang beriman dan bertakwa. Semuanya kita yang positif. Pokoknya kita ingin murid kita itu yang baik semuanya, yang mau cerdas dan kritis. Nah, ini harapan kita untuk murid kita ke depan. Ya. Begitu juga yang kedua, kita percaya bahwa murid itu adalah makhluk yang unik, istimewa. Oke, individu yang unik dan memiliki pribadi yang baik. Ya. Individu yang unik dengan segala kodrat alam dan potensi yang dimilikinya. Manusia yang mau berubah ke arah yang lebih baik. Ya. Bagus sekali ya kata-katanya Bapak Ibu ya. Pokoknya kata-kata yang membuat ke arah ke positif sekali. Kita tuh mau anak didik kita itu yang baik terus, ya kan? Di sekolah kita mengutamakan kolaborasi dan kerjasama di setiap stakeholder sekolah gitu ya. Penting sekali kerjasama itu, karena untuk membangun itu nggak bisa sendiri, pasti harus bersama-sama ya. Siswa yang memiliki potensi yang positif ya, di sekolah kita mengutamakan akhlak mulia. Bagus sekali ya Bapak Ibu ya. Yang keempat juga, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka dapat menjalankan aturan dengan baik. Ini dia, perlu perubahan. Dengan berperilaku baik mampu memberikan dampak positif bagi belajar. Oke, kasih Bu Enza. Oke, Bu Enza udah yang ke-6 kalimat rumpangnya. Nah, yang kelima juga nih, kita dan warga sekolah yakin untuk mau bekerja sama, saling menghargai, menghormati, ya kan? Dapat berkolaborasi ya. Ya, Bu Dalila udah nomor 3. Oke. Pak Chandri sudah nomor 6. Oke, terima kasih Pak. Welia udah semuanya. Oke. Gak apa-apa. Oke, Pak Chandri sudah siap ya Pak Chandri ya semua. Ya, kalimat rumpangnya ada 6. Ini sudah hampir semuanya udah terisi, ke-5-5, ke-6-6-nya ya. Oke, Welia udah ke-5. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Oke, 5 4.
kita memimpikan murid yang seperti apa gitu. Ya, udah yang pertama. Yang keduanya, kita percaya bahwa murid adalah Oke. Ya Bapak Ibu ya, berarti udah semuanya ini kita kalimat rumpangnya. Nah, tadi sudah saya bacakan beberapa, semuanya dalam kata-kata yang positif, membangun semuanya. Karena kita kan pengen murid kita itu menjadi yang baik semuanya, kan Bapak Ibu ya. Sekarang saya pengen pendapat ini. Nah, untuk nomor 1 ya Pak Edwin, coba jelaskan mengapa kita memimpikan murid-murid yang seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lia atas waktunya, dan terima kasih kepada Bapak Pandu. Seluruh kita selaku pendidik mengharapkan siswa dan siswi yang memiliki perilaku dan akhlak yang mulia. Itu sudah barang tentu selaku pendidik menginginkan hal yang terbaik. Karena apa? Selaku pendidik kita sendiri diibaratkan satu kaki kita yang sebelah kanan ini di neraka. Karena jika kita menciptakan dan menghasilkan siswa dan siswi yang memiliki hati yang pemarah, benci dan dendam khususnya kepada diri kita, akhirnya itu sendiri membuat kita pun tidaklah berkah apa yang kita berikan, malah menjadi musibah. Nah, oleh karena itu harapan kita selaku pendidik, kita memberikan yang terbaik kepada seluruh siswa dan siswi kita, dengan harapan nantinya siswa-siswi kita tadilah yang membawa kita ke jannahnya. Itu dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hendry, bagus sekali ya niat dan harapan Pak Hendry untuk murid-murid kita ke depannya. Selanjutnya untuk yang kalimat rumpang kedua yang bisa bantu saya, kita percaya bahwa murid adalah untuk Ibu. Pak. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah siswa yang memiliki potensi yang harus ditumbuh kembangkan, baik bakat dan minatnya, sehingga nantinya kedepannya meraih kesuksesan dan cita-cita yang luhur nantinya. Itu saja. Terima kasih Pak Chandri ya, bagus sekali ya. Kita ingin murid kita tuh mencapai cita-cita yang baik ya kan. Apa yang diinginkannya itu terwujud, begitu juga selanjutnya. Untuk yang ketiga itu di sekolah, kita mengutamakan apa? Kepada Ibu Dalila tadi jawabnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sekolah kita mengutamakan kerjasama, kemudian kebersamaan, kolaborasi dan gotong royong. Karena apapun apabila dikerjakan dengan secara bersama-sama, hasilnya akan lebih baik. Itu deh. Terima kasih Bu Dalila ya, benar sekali ya yang kata Bu Dalila tadi, sama kerjasama kolaboratif itu sangat penting. Kayak video yang saya tampilkan tadi, kita itu tangguh, kita itu menang kalau kita saling bekerja sama. Kayak yang keempat itu murid di sekolah kita sadar betul bahwa mohonnya Bu Dewi bisa ya nomor 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalimat rumpang yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa di sini pendidikan itu sangat penting bagi siswa kita. Karena pendidikan itu biarpun anak-anak kita sudah mempunyai skill dasarnya, tetapi di sekolah dia akan menimba ilmu dan mendapatkan semua memperkuat karakter-karakter yang sudah ada di diri dia sendiri. Terima kasih Bu. Dengan kita lagi, gimana karakter baiknya yang kita tanamkan bisa mewujudkannya. Oke, yang kelima, kita warga sekolah ini yakin untuk yang kelima, Bu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita warga sekolah ini yakin untuk kita menjadi siswa yang berprestasi, mandiri dan punya skill
di dalam kehidupan nantinya. Ya. Terima kasih Bu, ya benar sekali Bu. Besar harapan Bu Nur untuk anak kita ya ke depannya. Selanjutnya yang keenam, kalimat rumah yang keenam ya, kita dan warga sekolah paham betul ya Bu Elian. Oke Bu. Terima kasih waktunya. Kita dan warga sekolah paham betul bahwa akhlak kepada anak kita harus kita terapkan, karena akhlak itu sangat penting dalam kehidupan kita maupun kehidupan anak-anak kita. Terima kasih. Iya, oke, itulah tadi 6 kalimat rumpah yang sudah kita susun bersama-sama. Kita susun dengan bersama-sama untuk mewujudkan cita-cita untuk murid kita ke depannya. Oke, selanjutnya kesimpulannya. Berdasarkan kalimat rumpah yang telah kita rangkai tadi, kita sebagai warga sekolah mempunyai cita-cita, mempunyai mewujudkan murid yang bagaimana. Kita gabungkan dari yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu apa. Sama Bapak yang bisa menyimpulkan semuanya. Pak Henry bisa menurut Bapak dari apa yang sudah kita dengarkan seksama tadi, bahwasanya kita mengharapkan, besar harapan kita bahwasanya mewujudkan murid yang memilih yang mulia, yang mana paham dan mengerti akan kondisi dirinya dan keluarganya dan lingkungan sekitarnya, untuk terciptanya sekolah yang berkualitas, berkuantitas, efektif dan efisien, sehingga siswa dan siswinya output yang dihasilkan adalah yang terbaik nantinya untuk kehidupan mereka. Itu. Lengkap, bagus sekali Pak Henry, terima kasih. Cita-cita kita udah dirangkum sama Pak Henry semuanya. Itulah tadi cita-cita yang kita inginkan, yang harus kita wujudkan. Nah, ini saya akan memaparkan visi sekolah kita nih Bapak, Ibu. Visi sekolah SMA Negeri 2 Rengat yaitu mewujudkan peserta didik yang cerdas berlandaskan iptek, data, kompetitif dan berbudaya. Itu seperti yang dibilang Ibu Kersek tadi, inilah visi kita. Nah, setelah kita rangkum, setelah kita buat rangkaian cita-cita murid tadi, apakah visi kita ini sudah selaras belum sama yang kita rangkai kata-katanya tadi? Nah, visinya mewujudkan peserta didik yang cerdas berlandaskan iptek. Udah masuk semua tadi tuh. Yang pertama, hanya itu yang berakhlak mulia, ya kan? Ya, udah masuk ke dalam iptek semuanya. Kemudian yang iptek, teknologi, tadi sudah ada juga yang menggunakan teknologi yang yaitu kompetitif dan berbudaya. Nah, apa visi sekolah kita selama ini sudah selaras katanya? Berarti sudah selaras, apa atau tidak? Tuh, berdasarkan yang kita buat tadi, Bapak Ibu, bisakah ngasih pendapat tentang apakah visi kita sudah selaras? Ibu Dewi bisa berdiri? Bagaimana Pak Chandra? Sudah cocok ya Pak Chandra ya? Alhamdulillah. Berarti apa yang kita cita-citakan itu, apa yang kita harapkan tadi, rupanya memang sudah cocok dengan visi dan misi sekolah kita. Terima kasih Bu Dewi, ya benar sekali yang kata Bu Dewi tadi. Apa yang kita rangkai tadi sudah selaras dengan visi kita semuanya. Jadi tujuan wujud cita-cita yang kita inginkan itu, inilah visi sekolah kita. Jadi kita sebagai guru harus bisa mewujudkannya. Nih, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Kayaknya tidak ya Bapak Ibu, karena sudah selaras ya. Berarti visi kita tetap tidak kita ubah karena sudah selaras dengan yang sudah. Itu dia kesimpulannya. Apa perlu diganti atau tidak? Berarti tidak perlu kita ganti. Oke, mari kita rincikan sikap dan perilakunya. Nah, kan kalau udah selaras nih visi dan misinya, berarti kita harus ada kayak mana nih cara mewujudkannya, mewujudkan visi sekolah kita. Itu kita rinci sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua dalam mencerminkan visi yang sudah kita rumuskan bersama-sama tadi. Nah, berarti kita rincikan apa nih program kita, kegiatan kita untuk mewujudkan visi kita. Itu dia. Ya, dia bisa mau menyampaikan apa aja yang harus kita lakukan ke depannya untuk mewujudkan visi kita. Oke, Bu Ayi bisa? Boleh Bu. Kita bersama-sama.
Terima kasih Bu Lia. Dalam merincikan sikap dan perilaku ini, murid, guru, prasekolah serta orang tua harus berkolaborasi, artinya bekerja sama untuk mencapai tujuan atau visi yang sudah kita rumuskan bersama-sama tadi. Kemudian di sini diperlukan juga sikap bahwa pentingnya kita merumuskan suatu tujuan dalam sebuah lembaga pendidikan yang tentunya nanti kita mengharapkan hasil yang lebih baik ke depannya, sehingga di sekolah kita ini tercapai apa yang kita inginkan bersama. Terima kasih Bu Lia, mungkin itu saja. Terima kasih Bu Ayu, ya benar sekali. Pokoknya kita rincikan sikap perilaku kita. Kalau kita sebagai guru, berarti kita yang harus kita untuk mewujudkannya yaitu seperti yang udah program ibu kepala sekolah udah lakukan, yaitu masuk tepat waktu, ya kan, gurunya mencerminkan, karena kita guru, kita cerminkan sikap sopan santun, tata krama, ngomong berbicara baik kepada murid, kayak gitu juga muridnya ke kita. Pokoknya kita wujudkan yang akhlak mulia tadi, itu dia, kita wujudkan dia yang berakhlak mulia muridnya. Oke, itu selanjutnya prakarsa perubahan. Nah, di sini saya menguatkan perilaku peserta didik menjadi generasi yang religius, berkarakter dan berprestasi. Ini visi kami, kelompok kami dulu pas lagi terlatih buat visi guru penggerak kelompok kami. Jadi prakarsa perubahannya ini menguatkan perilaku peserta didik menjadi generasi yang religius, berkarakter dan berprestasi. Intinya hampir sama visi sekolah kita tadi. Nah, jadi saya mengambil visi ini untuk membuat prakarsa perubahannya. Nah, ini ya. Prakarsa perubahan itu kita menggunakan metode Bagja, yaitu B-nya buat pertanyaan utama, buat ambil pelajaran, G-nya gali mimpi, dan J-nya jabarkan bencana, kemudian A-nya atur eksekusi. Ini dia penampilan Bagjanya. Nah, visi kita tadi kita masukkan ke Bagja. Kalau ini visi kelompok saya, itu kemarin menguatkan perilaku peserta didik menjadi generasi yang religius, karena bersama-sama visi kita tadi. Yang IMTA, yang kayak gitu, berkarakter berarti, dan berprestasi. Nah, untuk yang Bagja B-nya itu buat pertanyaan utama, saya buat bagaimana menanamkan nilai religius, bisa kita tanamkan sesuai dengan visi kita tadi. Ya, berarti yang IMTA-nya, yaitu dengan pemahaman tentang keagamaan peserta didik. Ya. Apa tindakan yang dilakukan untuk mewujudkannya? Itu melakukan pembiasaan keagamaan seperti yang tadi pagi kita lakukan, yasin bersama, itu dia kegiatannya. Kemudian tafiz, itulah kegiatan yang kita lakukan untuk menumbuhkan sikap religius pada peserta didik. Itu bisa kita lakukan. Karena prakarsa perubahan ini adalah kegiatan yang ingin kita lakukan untuk merubah perubahan di sekolah kita. Ya, Bapak Ibu, bagaimana cara menciptakan peserta didik yang berkarakter? Itu penanaman karakter yang baik. Nah, gitu juga untuk menciptakan peserta didik yang unggul, berarti kita buat pembelajaran yang kondusif, kompetitif, berarti kita buat pembelajaran menyenangkan, yang gitu, menggunakan perangkat yang baik, kayak gitu. Pokoknya murid menyenangkan belajar sama kita. Ya, selanjutnya ambil pelajaran. Siapa yang terlibat dalam proses prakarsa perubahan kita, yaitu yang jelas seluruh warga sekolah, ada guru, orang tua, komite, sama seluruh warga di sekolah kita. Kegiatan apa saja yang kita lakukan? Ya, seperti yang tadi dibilang oleh kepala sekolah, yaitu kegiatan nada kertas, ya kan, baca Al-Quran, kegiatan keagamaan pagi Jumat, kayak gitu kan. Selanjutnya kalau yang kegiatan untuk membuat prestasi, untuk meningkatkan prestasi siswanya, itu mengikuti lomba-lomba, kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Situasi apa yang dapat kita lihat itu meningkatkan perilakunya, menciptakan pembelajaran yang bermakna. Ya. Keterampilan apa yang telah dimiliki oleh peserta didik. Nah, itu dia. Inilah bagan bacanya, tabelnya. Yang G-nya juga gali mimpi, pertanyaannya ada hal baik apa yang diharapkan. Nah, kita pasti mengharapkan kebiasaan yang diharapkan itu terwujud, ya kan? Karakter yang kita inginkan untuk peserta didiknya apa? Religius pastinya, berkarakter dan berprestasi. Dia. Bagaimana perasaan guru? Kalau kita murid kita itu udah baik, membanggakan, sopan santun, pasti kita sangat senang ya Bapak Ibu ya. Sangat senang, bahagia terhadap
perubahan perilaku peserta didik kita. Ini dia. Karena kita inginnya melakukan perubahan prakarsa perubahan tadi kan, ingin menjadi lebih baik. Nah, apa saja hal baru yang bisa kita lakukan, yaitu masuk ke dalam pembelajaran di ruang kelas maupun di luar ruang kelas itu dengan nyaman gitu. Kita tumbuhkan karakter yang baik pada murid kita. Yang selanjutnya yang bab JJ-nya, yaitu jabarkan rencana. Langkah yang kita ambil itu memberi keteladanan kepada peserta didik. Kita ini guru sebagai role modelnya. Jadi kita mulai dari diri kita dulu. Kita tunjukkan, oh jumpa sesama teman kita senyum sapa, kayak gitu juga murid kita akan melakukan apa yang kita lakukan. Yaitu dia karakter. Pokoknya kita terapkan disiplin di sekolah kita dari mulai kita dulu, dari gurunya dulu baru ke siswanya. Itu dia. Berapa lama target untuk mencapai tujuan kita ini, yaitu sepanjang hayat. Iya. Pindah apa saja yang mendukung terwujudnya, itu memberikan reward, pembinaan peserta didik dan selanjutnya itu dia. Itu yang jabarkan rencana. Yang terakhir yaitu atur eksekusi, Bapak Ibu. Siapakah yang berperan dan bertanggung jawab dalam mengarahkan dan memantau untuk mewujudkan peserta didik? Itu yang pasti kepala sekolah, ya kan, selaku pimpinan, guru sebagai pendidik dan pengajar, orang tua sebagai pendidik pertama di serumahnya, kemudian pengawas dan seluruh warga di sekolah. Itulah prakarsa perubahannya yang harus kita lakukan, kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan untuk melakukan prakarsa perubahan. Kita sudah tahu visi kita ini, berarti untuk mewujudkan visi kita sendiri, mulai dari kita sendiri melakukan prakarsa perubahannya. Oke, sampai sini dulu presentasi saya tentang visi dan prakarsa perubahan. Semoga apa yang kita inginkan, yang sudah kita rangkai bersama-sama tadi bisa terwujud sesuai dengan yang kita inginkan, menciptakan karakter murid yang terbaik. Terima kasih Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bapak Ibu ya, pemaparan materi dari Bu Lisa. Sekali lagi beri aplaus untuk Bu Lisa, luar biasa. Ini visi diskusinya luar biasa, sangat berjalan lancar. Dan pada kesimpulannya tadi sudah sama-sama Bapak Ibu menyimpulkan bahwasanya visi sekolah selaras dengan keberpihakan pada siswa atau sesuai dengan kegiatan kita itu berpusat kepada siswa dalam temanya ya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, dalam proses pendidikan Bapak Ibu CGP ini kan telah belajar membuat visi dirinya atau visi guru penggerak Ibu Lia ya. Proses ini diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah. Jadi dengan adanya visi guru penggerak yang telah Ibu Lia buat, itu bisa nanti mengembangkan visi di sekolah nantinya. Yang pada intinya tetap penekanannya itu berpihak kepada siswa atau berpihak kepada murid. Diskusi hari ini alhamdulillah berjalan dengan lancar. Semua kalimat lumpang yang telah bisa diselesaikan dan sudah bisa alot semua berjalan dengan lancar. Tanya jawabnya juga sudah ada. Ini kan merupakan bagian dari proses belajar dari guru penggerak yang CGP untuk memfasilitasi visi dan cita-cita sekolah untuk murid bersama gitu ya, kasih jawab dari kepala sekolah. Nanti ini akan menjadi sebuah visi yang akan mengantarkan siswa untuk menunjukkan cita-citanya di masa yang akan datang gitu. Meskipun bagian dari proses belajar CGP, namun proses diskusi ini diharapkan Bapak Ibu bisa menjadi refleksi kita bersama ya terhadap visi sekolah tempat Bapak Ibu sekarang bertugas. Jadi sehingga saya berharap semua pihak dapat terlibat aktif dalam proses diskusi ini. Tadi sudah terlihat ya, walaupun kita tidak dibarengi oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah karena ada beberapa hal yang beliau laksanakan, tapi tidak apa-apa, tidak mengurangi jalannya diskusi. Alhamdulillah, terima kasih atas partisipasinya, atas dukungannya kepada Bulia, atas kesempatan dan waktunya yang diberikan. Karena saya tahu kalau untuk SMA luar biasa padatnya sampai sore Bapak ya.
Kalau kami di SD boleh jam 11 ini udah pulang. beda sekali. Nah, yang kalau di sekolah dasar dengan di SMA, karena tapi kalaupun kami di SD tetap juga kami pulangnya jam 4 karena kami pakai 2 shift gitu, shift pagi dan shift sore karena keterbatasan ruangan gitu ya. Karena kami rondonya 22, cuman ruangan tersedia itu 12, jadi ya itu bergantian. Mau tidak mau pulangnya tetap sore gitu kan. Jadi alhamdulillah saya sangat senang sekali dengan dukungan yang luar biasa dari pihak sekolah, terutama dari ibu kepala sekolah. Alhamdulillah CGP-nya bisa menyelesaikan pendidikannya dan sudah ada bergelar GP ya. Nah, tidak ada kendala apapun. Terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berikan lagi kepada Bu moderator Bu acara. Silakan Bu. Terima kasih kepada Bu Lia dan Pak Raja Pandu yang telah memandu kegiatan diskusi kita pada pagi hari ini. Dapat ditarik kesimpulan bahwa visi sekolah kita selaras dengan yang disampaikan, yang kita inginkan tadi, yang melalui diskusi kita tadi. Berarti tinggal kita bagaimana kita untuk mewujudkan visi kita ke depannya sehingga menjadikan anak-anak kita ini sesuai dengan apa yang kita impikan, yang sesuai dengan apa yang kita harapkan, menjadi anak-anak yang berbudi pekerti yang baik, menjadi anak-anak yang cerdas dan berakhlak mulia. Dengan berakhirnya acara kita pada pagi hari ini, maka berakhir pula kegiatan kita hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada salah kata saya mohon maaf juga. Tadi tanpa pantun ya. Lupa karena mendadak. Tahu saya juga gak pantun. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.